Jadi saya tunjukkan ini otak manusia. Bagian-bagian otak manusia itu dibagi menjadi otak rektil. Jadi yang paling bawah itu pangkalnya itu ada otak rektil. Di atasnya lagi otak mamalia, ya. Ini otak mamalia, terus ini otak primata atau indera, terus ada otak luhur. Nah, fungsinya otak ini apa? Nah, kalau diibaratkan dengan tangan, ini seperti ini. Paling bawah itu ada otak reptil, otak berpikir atau otak luhur. Paling atas yang menselaputi itu otak luhur, kita diselaputi otak luhur. Terus paling tengah itu mendalam ada otak mamalia. Otak reptil paling bawah itu fungsinya, bagian otak ini mengotomatisasi kerja organ dalam tubuh. Ini berhubungan dengan jantung, hati, paru-paru. Itu otak reptil paling bawah tadi. Nah, otak mamalia, bagian otak ini adalah pusat emosi. Yang paling tengah itu takut, rasa sedih, marah, senang, jijik, terkejut, dan lain-lain, bertanggung jawab atas dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh. Letaknya begitu dalam di otak kita sehingga seringkali mampu mengambil alih kendali diri seorang. Terlukanya perasaan jauh lebih sakit dan lama sembuhnya ketimbang luka fisik biasa. Jadi kenapa kita itu tidak boleh melakukan kekerasan pada anak, baik secara fisik ataupun psikis, ya, itu langsung kita rekamnya itu pada otak mamalia di tengah, dan sifatnya ini panjang. Nah, kita pernah sekolah, misalkan sekolah SD, ya, pasti kita pernah sekolah SD. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami trauma ketika kita sekolah dulu? Pernah ya? Pernah kan? Nah, saya pernah ketika kelas 5 SD, saya pernah ditempelin guru. Gara-gara hal sepele, Bapak Ibu. Saya mematahkan pensil di depan guru, bangku guru itu disediakan pensil. Kalau siswa itu lupa nggak bawa pensil, silahkan ambil. Dan saya tidak sengaja mematahkannya, langsung ditempelin. Dan sampai saat ini saya ingat persis itu, dan terekam jelas. Makanya kenapa kok hal positif itu lebih susah diingat daripada negatif. Negatif itu melekat karena di sini otak mamalia. Kadang menilai orang, ya, orang kalau melakukan 10 kebaikan, satu saja melakukan keburukan, itu langsung terbacanya yang buruk. Nah, itu karena ini ada otak mamalia. Kalau otak reptil tadi itu lebih pada ya, ada reptil, mamalia, dan otak luhur. Ada otak luhur ini. Apa fungsinya? Otak ini mengelola kemampuan berpikir logis ya, rasional, terstruktur, kemampuan bahasa, perencanaan dan pemecahan masalah, berimajinasi mengenai masa depan, visi. Otak ini memang bertugas untuk berpikir strategis. Jadi kalau kita berpikir memecahkan masalah, nah ini yang bekerja lagi. Ada otak berpikir luhur, ya. Strategi kreatif ini merupakan kekuatan, namun karena kerja itu semua memakan banyak sekali energi. Makanya kenapa kita ketika berpikir, semakin kita berpikir, kita cepat lelah, cepat capek, butuh makanan, nutrisi, minuman, sambil rokokan gitu ya. Ini. Jadi otak luhur
ini kerjanya lambat, ya, cepat lelah. Ini. Maka hal itu pun sekaligus menjadi kelemahan. Jadi jangan paksa anak itu belajar, ayo ilmunya ini ceceri. Karena otak luhur itu terbatas, cepat lelah. Makanya harus disenangi dengan bermain. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman, karena itu melaksanakan tugas, melakukan sesuatu karena untuk menghindari dari hukuman terpaksa. Artinya itu masih bersifat eksternal dari luar. Pengalaman saya yang di Salabila itu, di swasta itu, kami teman-teman awalnya bagaimana menyeragamkan seragam dan sepatu. Awalnya kami paksa yang terlambat atau nggak pakai seragam, nggak bersepatu, silahkan cari sampah, kumpulkan sampah. Habis itu masih terlambat lagi, nanti bayar denda. Yang nggak pakai sepatu denda 1.000 sampai diturunkan dari 1.500. Tetap saja. Jadi setiap harinya kita nggak pernah mengajari kelas itu lengkap muridnya. Denda sudah, disuruh push up sudah, tetap saja. Nah, itu kenapa? Nah, karena masih dorongan eksternal. Takut kalau ayo terlambat lari. Kalau yang ini terlambat sudah nggak masuk sekalian, bolos, lebih mirip bolos karena kesadaran dirinya belum terbentuk. Karena mereka melakukan hal satu positif karena paksaan dari luar. Terus mendapat imbalan untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan kasih reward kalau bisa jawab soal, atau saya harus ranking 1 biar saya nanti dapat tas, dapat buku itu. Karena ada hal yang ingin diinginkan, tapi keinginan itu bukan dari dalam diri karena satu hal tidak ikhlas seperti itu. Nah, itu sifatnya sementara, masih tergolong pada eksternal, motivasi eksternal. Nah, apa yang dari internal ini? Untuk menghargai diri sendiri, berangkat dari diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk menunjukkan diri sendiri itu kita. Nah, motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, tadi itu untuk mendapatkan imbalan, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan timbul perbuatan dari diri sendiri apabila sudah ada kepercayaan. Pertama, kepercayaan bahwa saya disiplin itu agar saya terbiasa untuk menghargai diri sendiri, dan siswa itu percaya dengan keyakinannya. Nah, untuk menciptakan kepercayaannya ini ada triknya. Motivasi perilaku manusia. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri manusia, diri muridnya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sudah tadi itu, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal. Ini jadi PR kita bersama. Tidak mungkin hanya satu kelas tidak. Jadi harus kelas-kelas yang lain itu juga bisa menciptakan ini budaya positif ini. Oke.
eh, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan hanya merdeka itu lepas ya, terlepas dari perintah. Nah, kalau hanya terlepas dari perintah ini jadi terlalu bebas, bebas-bebasan. Nah, akhirnya liar. Jadi bebas di sini setiap individu harus bisa memerintah dirinya sendiri. Mana hal yang tidak boleh dan mana yang boleh dilakukan, itu harus cakap. Nah, dihukum oleh penghargaan ini tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ada yang menyamakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti memerintah atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau kita ngasih reward misalkan permen, ada yang seperti itu. Yang bisa jawab kasih permen, kasih nilai, kasih bintang, ada. Ayo nanti bintangnya tambah, nilainya bagus itu. Nah, itu masih eksternal. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh ini: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan di sini, jadi siswa yang sudah bisa jawab kasih penghargaan, terus siswa yang nggak bisa jawab gimana? Nah, itu akan terjadi iri, kecemburuan sosial, merusak hubungan antara guru dengan murid. Nah, iri di situ. Biar saya nggak usah maju aja, toh sudah pasti anak ini teman saya pasti yang pinter, dia baju dapat hadiah. Saya biar saja diam, gitu kan? Sudah ketahuan, ngapain saya jawab? Toh sudah ada yang mewakili, sudah kebaca. Jadi anak tidak akan aktif. Hukuman oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi anak sudah nggak ingin berbuat kreatif, pasif, itu. Jangan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada motivasi lagi dari dalam diri siswa, karena sudah saya ngapain maju, itu sudah mati, kreativitasnya mati, nggak ada rasa tertantangnya, nggak ada, hilang. Oke, jadi saya lanjut aja. Nah, berikutnya tindakan guru. Ini ada tindakan guru, kita disuruh menjawab apa masuk hukuman atau konsekuensi. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Dikasih karena terlambat, disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, saya tidak akan terlambat lagi. Tulis sampai 100 kali. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya, hukuman. Karena kamu telat, Bapak kasih saksi adalah hukuman. Menulis ini pasti masih ada ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang tadi telat upacara itu diapain Bapak Ibu? Mengelilingi. Nah, gitu. Ada peringatan istilahnya. Tugas supaya positif itu.
Ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk hukuman apa sanksi? Konsekuensi. Hukuman ya, nanti kita sewakan nanti ada jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman apa? Konsekuensi. Push up. Konsekuensi. Push up bentuk fisik bu. Push up kan ya. Berbeda kalau push upnya itu pelajaran penjaskes. Karena ini masuk ini tergolong nasi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena mencoret-coret kertasnya konsekuensi. Oke, paham berarti Bapak Ibu. Konsekuensi memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak memakai sepatu hitam, disuruh misalkan pakai satu sepatu seharian di dalam kelas, atau anak nggak usah pakai sepatu dirampas, hukuman. Oke. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman yang tadi saya itu. Oke, kita lihat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau masih sesuai dengan apa? Masalahnya pelajarannya apa? Sesuai dengan apa ya? Berkaitan itu masih konsekuensi. Kalau sudah fisik, masa anak kita nggak pakai sepatu karena sebenarnya kenapa kok harus hitam? Kalau di swasta itu disuruh ada strip putih, terus nggak boleh pakai, besoknya nggak bakalan sepatuan lagi. Karena itu satu-satunya mereka punya, jadi nggak pakai sepatu lagi. Itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi dipaksa, menyakitkan dan harus terjadi. Nggak punya pilihan lain. Itu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Tadi itu kalau menjatuhkan, merusak, mengganti, membersihkan harus terjadi, tapi itu masih ranah konsekuensi. Bertanggung jawab kan itu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tak nyaman dalam waktu pendek, tapi kedepannya dia pasti mau. Anak membenci kedisiplinan. Ini yang hukuman dulu ya. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu akibat hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahannya, sembunyi-sembunyi, takut nyokok. SMP, iya. Akibatnya apa? Anak sudah melakukan hal yang tidak jujur. Di SMP, Bu, merokoknya sembunyi-sembunyi karena takut dihukum. Padahal kita kasih pengertian apa bahaya rokok kan gitu. Kalau guru Pak, jangan di depan murid itu ada benernya. Karena murid itu menganggap apa yang kita kerjakan itu betul. Dan murid itu peniru ulun, peniru ahli. Jadi pojok sana, saya kemarin nggak boleh rokok, terus tempat yang ada rokok karena
Saya meneliti di kampus itu, kenapa kok orang susah merokok? Karena katanya lebih baik merokok daripada gak makan. Itu ya susah kalau nggak dari diri sendiri. Baru berhenti merokok kalau sudah batuk-batuk barang itu. Yang saya teliti itu di sana ketika masih di kampus. Orang merasa bersalah, dipermalukan, mempermalukan, merasa tak dihargai. Nah kemarin saya nggak mau menyebutkan nama gurunya. Ada yang tidak bisa baca, mau belajar baca ke ruang guru, belum masuk action. Aduh nak, bukan boleh nak, saya lain tak bisa baca. Mak, bukan saya tak bisa baca. Itu kan sudah. Jadi ayo saya bapak yang ngajar ini harus bikin nyaman dulu. Jangan membuat anak itu rasa bersalah, dipermalukan lagi di depan teman-teman. Kalau bisa berundur itu, pasti itu akan diingat sepanjang hidupnya. Ini kehilangan hak ini konsekuensi yang baik anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak aman, diasingkan untuk sementara. Tempat. Oke, saya lanjutkan. Apa itu restitusi? Nah, kita masuk ke restitusi materi baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Berbuat kesalahan itu boleh Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukkan. Oh, ini tugasnya ketika PAUD SD 0 sampai umur usia 8 tahun itu wiraga, raga indera, imajinasi, bermain. Tugasnya bermain, belajar eksplorasi, pengalaman, rasa, dan pikiran. Lebih ke wiraganya 0 sampai 8. Kalau berarti 8 itu kelas 3 2 ya, lebih bermain di sini. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, wiraga dan wirama. Setelah umur 9 sampai 16 tahun, mulai kita masukkan perlahan-perlahan dikit-sedikit wiramanya. Setelah wiraga ada wirama, tanggung jawab, pembiasaan, wirama, keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Boleh kita masukkan pembelajaran. Kalau sudah SMA ini sudah tidak bermain lagi, full sudah wirama. Karena kalau ini tidak dipenuhi, masa kecil kurang bahagia. Nah, dia nanti main-mainnya di sini Bapak Ibu. Main-mainnya di sini. Kalau ketika dia tidak dipenuhi, main-mainnya ketika SMA dan kuliah, skripsinya nggak dikerjakan. Fokus. Ini. Oke. Aman bisa pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tugasnya ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau membuat kesalahan, solusinya apa? Itu harus anak tersebut yang menemukan. Orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Oke, lanjut.
Nah ini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu tergolong pada identitas gagal. Dan sukses, identitas sukses ada disiplin positif di sini, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa itu? Hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya tadi itu kan ya. Murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif, menikah. Ini dampak dari hukuman. Lebih akan agresif pada waktunya, akan meledak ketika dia dewasa. Ya, sistem ya ada karena dia sering dihukum ketika SD sampai SMP sama orang tuanya. Ketika dia kuliah meledaknya, bapaknya diajak berantem. Iya ada, teman saya sendiri. Nah itu peraturannya adalah kamu harus tidak punya pilihan lain. Murid atau anak membenci peraturan, benci, tidak taat lagi, liar. Konsekuensi ini netral, konsekuensi itu. Murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Murid anak menghormati peraturan. Restitusi ini yang positif. Restitusi merupakan pilihan. Ada pilihan-pilihan nanti. Nah ini nanti ada. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak sebagai korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Bukan hanya menghormati dirinya, tapi juga menghormati orang lain. Ini perlu. Oke, ini mas. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, nah ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini penting. Jadi berbuat salah boleh, tapi bagaimana kita tidak salah terus? Belajar dari kesalahan itu penting. Tentu kita ini yang sudah pasti banyak belajar dari kesalahan hidup, memetik hikmah dari perjalanan hidup yang itu. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan, tapi menawarkan pada anak. Cara kamu salah. Kalau bapak kasih cara yang lebih ini bagus gimana? Apa mau? Nah itu tawarkan. Seharusnya kamu nanti masukkan kamu begini. Nah, itu cara yang lebih baik. Gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, mawas diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar di anak nanti ada. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Memunculkan karakter tadi. Nah, yang fenomena gunung es yang terpendam kita munculkan. Karena itu tidak lahir sebagai kertas kosong. Kalau di agama Islam itu rezeki, jodoh dan mati itu ditentukan. Dan berarti kan sudah ada catatan di situ. Anak juga seperti itu, memiliki warna. Tugas kita sebagai guru menguatkan, menebalkan warna itu agar karakter baik itu muncul dengan keyakinan diri sendiri itu, agar ke depan dia selamat. Nah itu tujuan pendidikan, selamat, bisa hidup bahagia, senang, memiliki pekerjaan yang baik. Dan itu
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika salah diperbaiki, dia masuk lagi ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, percaya diri. Saya sudah berubah, gitu. Keyakinan kelas, oke. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila keyakinan ini untuk mendukung motivasi intrinsik ya. Intrinsik itu perbuatan dari diri sendiri, intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Kalau hukuman konsekuensi masih dari luar, intrinsik ini dari diri. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu. Peraturan-peraturan itu kan orang yang membuatnya, artinya dia dari luar. Kalau keyakinan kelas, ini keyakinan kelas. Bapak tim saya tunjukkan. Saya praktekkan kemarin. Budaya positif berangkat dari kelas dulu, hal yang terkecil. Di luar lah keluar ke sama, ning audio akan 6. Stop keluar. Yo. Nanti kalian tulis di sini ya, tulis kalau boleh lebih dari satu, boleh kasih satu, boleh kasih dua, boleh kasih tiga, terserah kalian mau apa. Misalkan keyakinan jelas, nah begitu. Misalkan ini apa ya? Bersikap baik dan jujur. Terus saling menghormati. Terus apa lagi? Juga. Itu kalau bisa buat baik dan tadi ini contoh. Yang kalian inginkan pertanyaan kepada yang baik dengan bapak maupun dengan teman-teman. Ini bapak bagikan. Ini nanti bisa ditempel, bisa ditempel. Bisa. Nah, kalau kita ini nanti tempel di sini. Ada sisanya ada. Nah, origami bisa ditempel gitu ya. Nah, nanti ajak siswa itu membuat keyakinan kelas ya. Saya ini terkejut juga tuh saya tampilkan keyakinan kelas hasilnya. Saya awalnya mengira siswa itu buat keyakinan kelas paling tidak 6 atau ternyata setelah saya rumuskan setelah itu jadi 10. Nah ini. Tapi saya ringkas jadi 8. Nah keyakinan kelas itu saya perintahkan siswa, ayo kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalian mau belajar seperti apa ke depan. Nah itu kan sudah pembelajaran berfokus pada siswa, student center, bukan teacher center, tapi siswa. Siswa butuhnya seperti apa? Kalau ceramah itu karena mereka sudah anak sekarang itu sudah mengenal teknologi, kita ceramah itu membosankan. Kita harus lebih menarik kalau mau ceramah itu. Jadi siswa sudah terbiasa dengan media. Jadi kita beradaptasi. Nah, 16 tuh nanti
ada sesi pertanyaan. Ada sesi bertanya nanti. Oke. Saya terkejut awalnya. Paling nanti jadinya 6. Ternyata setelah saya rumuskan ini banyak keinginan siswa yang mereka ingin raka. Ini ada 10. Dari 3 ini hasil kertas yang ditempel saya rumuskan karena ada yang sama kan gitu. Nah, 10. Saya terkejut. Ada yang nulis 2, 3, ada yang 8, ada yang 10. Itu. Padahal berita saya boleh 1, 2, 3. Ada yang boleh lebih. Ada yang 8, ada yang 10. Itu. Dari 16 siswa. Dari 17 siswa. Tapi kendalanya ada yang nggak bisa nulis. Itu saya tuntun terus. Hasilnya ini Bapak Ibu. Pertama, kita bersikap baik dan jujur. Untuk membuat keyakinan kelas itu usahakan nanti kata-katanya juga positif. Tidak boleh berbohong. Itu kan negatif. Ininya ubah saja. Kita bersikap baik dan jujur itu lebih positif. Karena ini nanti berpengaruh dari intrinsik dari siswa. Kita saling menghormati dan menghargai, menghormati guru, menghargai teman, tidak boleh berantem. Tapi saya rumuskan seperti ini. Kita harus disiplin. Disiplin Bapak Ibu. Siswanya bukan seperti itu. Terkejut juga. Padahal ini. Kita harus belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Semangat dan sungguh-sungguh. Anak kelas 4 ini nggak bakalan sudah jauh pemikirannya, semangat dan sungguh-sungguh belajarnya. Jadi gurunya harus sungguh-sungguh juga. Kita harus bersikap sopan dan satu. Harus tidak boleh berkata kotor Pak. Gitu. Awalnya gitu. Tapi saya rumuskan di sini harus sopan dan santun. Kita harus rajin beribadah. Nah, ini nanti kita bisa jadikan kalau anak nggak mau sholat duha berjamaah, kita kembalikan ke dalam keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kan diciptakan oleh mereka, disepakati bersama-sama. Nanti setelah tadi sudah ditempel tadi, itu ajak anak itu menandatangani bersama-sama petisi. Nah, ini keyakinan kelas kita yang sudah buat, setuju enggak? Setuju. Ayo kita tanda tangani. Nah, itu yang menjadi dasar dari perbuatan intrinsik mereka ke depan. Nah, kita mematuhi aturan-aturan di sekolah, menjaga kebersihan, kerapian dan tertib. Kita saling bekerja sama atau gotong royong. Budaya positif itu tidak langsung terbentuk Bapak Ibu. Berangkat dari peraturan kelas dulu, aturan akan keyakinan kelas ya. Terus lingkup positif. Kalau sudah lingkup positif baru terbentuk budaya positif. Budaya positif ini akan anak itu bawa sampai mereka besar, cepat kerja di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Itu. Nah, kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu keyakinan yang ditimbulkan anak ketika sudah disepakati semua sepakat jadi kesepakatan kelas. Kalau saya dan guru penggerak itu lebih suka memakai keyakinan kelas, lebih berdasar. Oke, lanjut. Ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan pukul ke tempatnya. Langsung aja ya. Ini bentuknya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen.
dilarang melakukan kekerasan. Ini kan awalnya dilarang, negatif kan ya. Kalimatnya dari kita ubah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita ubah menjadi keyakinan kelas menjadi kesehatan. Pergantian untuk menunggu giliran, kita ubah menghormati orang lain atau bersikap sabar. Gunakan masker demi kesehatan keselamatan, keyakinan kelasnya ini. Jadi pasti keyakinan kelas per setiap kelas itu beda-beda sesuai kebutuhan mereka. Kita ikuti saja. Mereka mau apa? Mau belajar dengan menarik, itu kelas itu. Ikuti saja. Guru belajar dalam belajar dan belajarnya keyakinan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang siswa itu caper kadang ya, caper di kelas. Terkadang siswa itu ada rasa ingin yang mau disampaikan. Kasih sayang ini caper karena mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, perhatian itu. Dia tunjukkan bahwa ke sekolah. Penguasaan, ada yang target misalnya. Bersama berapa sekolah itu? Wah, nanti lama itu. Penguasaan. Ini setiap diri manusia kesenangan, mengajak bermain, nonton video pak, kesenangan. Yang mau mereka dapatkan kesenangan. Terus kebebasan. Bebas ya. Jangan sebebas-bebasnya, tetap betul dengan keyakinan kelas tadi. Nah, bertahan hidup ini, bertahan hidup butuh makan ya, itu makan bertahan hidup. Siswa bagaimana kalau siswa kita belum sarapan dan gitu, pasti ajak belajar ya nggak nyambung. Jadi saya terkumpul juga di kolaboratif, ruang kolaborasi itu gimana kalau siswanya nggak sarapan, gurunya sarapan, diajak ini materinya banyak. Orang disuruh beramal Jumat, setiap Jumat beramal menyimpan setiap subuh, padahal anaknya di kelas siswanya nggak makan. Itu tamparan saya. Jadi saya kalau sepakatnya adakan uang khusus di mana anak itu kalau ada yang dijumpai anak yang nggak sarapan, kita di kantin itu ada nasinya ya. Itu kita belikan di situ. Saya kemarin tanya, sudah sarapan? Belum pak. Jadi saya silakan bawa dari rumah, makan di sekolah nggak apa-apa gitu. Kalau sudah nyamuk pak, berapa uang sakunya 10.000, cukup buat beli di kantin sih. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Ada tadi itu sebagai guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer di sini. Nah, apa akibatnya guru berbuat ini penghukum misalkan, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu kan ancaman, hukuman ancam secara fisikis. Hasil memberontak, hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tak yang kekurangan. Ketika dia lulus dari sekolah itu, guru yang ini akan disisihkan, gak penting itu sudah lupa, tak sapa karena dendam.
Punya Pak, punya Pak. Ini, Untuk saya apabila pakai sahabat terserah. iya. Orang masukin bukan gila. Saya juga. Saya. Iya. Ya Bapak, saya pernah ya di sebagai satu gadis masih awal-awal mengajar karena saya juga tadi punya trauma yang di SD. Saya menganggap hukuman itu wajar saja. Ada siswa cowok, dia lahir di keluarga yang problem, di kelas dia ganggu, kicau-kicau, panggilnya. Ayo nak, jangan. Pertama saya peringati, jangan begitu. Kedua, maju ke depan. Kartu kuning lah. Di depan berdiri, berdua ya. Saya maju dulu. Kejual, pakai emosi, nggak bisa terkontrol. Tak, itu. Nah, memang setelah itu saya tantang anak itu. Kalau nggak terima, orang tuanya besok kamu kesini. Ketemu dua besok. Saya hadapi, saya tahu perilaku anak bapak ini. Bapak tak terima. Iya, tak terima. Itu. Tapi anak itu berubah. Tapi saya nggak tahu karena berubah karena takut apa dia berubahnya hanya jangka pendek saja. Apa yang terjadi dalam diri saya merasa bersalah ya, kepikiran terus. Padahal guru itu nggak boleh untuk melakukan kekerasan. Nah, saya belajar di budaya positif ini sudah mulai sadar. Ini kekurangan saya. Terus begitu. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Ini sudah ada guru yang seperti itu. Jadi siswa itu menganggap ini sudah hal biasa seperti ini. Lewat saja. Tapi jadi ngaji. Itu suatu bentuk penolakan, berontak. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya lagi terus. Gak bisa menjamin hukuman kentar lagi. Itu akan membuat selamanya berubah. Buat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nanti yang lebih paham saya ada contoh ini. Kamu seharusnya sudah tahu ibu telah tadi ini. Teman-teman yang lain bisa baca sudah naik kelas kamu. Ini membuat rasa bersalah. Jadinya apa? Anak tercekam, ketakutan, jejelin, tak kira masuk. Karena dia sudah bagaimana nanti saya ada contohnya. Ini ada guru itu bersikap sebagai teman. Biasanya nadanya itu ngakrab, datar gitu ya. Nah, membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, akibatnya apa? Gurunya yang kekacak. Sudah ya sama nanti saya melanggar. Nah, ibu itu gak bakalan kening kekacak. Ngentenin itu. Guru sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, kamu kok berbuat seperti ini, padahal di aturan itu nggak boleh seperti ini. Harus datang tepat waktu, nggak boleh. Itu sebagai pemantau. Ukurannya itu waktu terukur, itu pemantau. Ada manajer. Nah, manajer ini mengajak anak itu mengeluarkan mencari pemecahan masalah dari yang apa dia lakukan, jangan sendiri. Ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi. Nanti saya ada contohnya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, menyalahkan. Padahal murid itu bisa jadi belajar dari suatu kesalahan. Kesalahan itu nggak apa-apa sebenarnya. Setelah melakukan kesalahan, kita sadarkan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini bersikap teman. Kamu sudah malu depan guru-guru.
ayo lakukan demi ibu. Itu kan masih eksternal. Yang dia lakukan demi agar gurunya tidak malu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini mengajak sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Selalu kumpulkannya selalu terakhir. Ini dari posisi kontrol 5 posisi kontrol tadi seorang guru lebih baik guru itu sebagai posisi manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer, ya, bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid jangka panjang. Iya, memang butuh waktu lama, gak semudah kita membalikan tangan, tapi hasilnya ini lagi digodok kan. Di SD akan seperti ini, di SMP akan berkelanjutan, SMA. Jadi kita munculkan dari bawah. Lebih baik bergerak dari hal terkecil, apalagi tidak bergerak. Segitiga restitusi. Nah, ini rumus yang kita pakai. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan belnya SMP 1. Nah, ini menstabilkan hampir selesai. Menstabilkan identitas. Kalau nggak bisa baca, stabilkan dulu. Kasih rasa aman. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu menstabilkan, netralkan dulu emosi anak. Buat dia rasa nyaman. Setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, kesalahan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu kita mengetahui apa kebutuhan siswa yang ingin dia capai sebenarnya. Tadi itu ada kebutuhan siswa, rasa senang, bahagia, memperhatikan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kembali ke keyakinan kelas tadi yang kita rumuskan bersama-sama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Mengapa kamu melanggar keyakinan kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yakin tidak dengan keyakinan kelas yang kita rumuskan? Sudah melanggar keyakinan kelas apa? Kita lebih bertanya, manajer. Yang jawab siswa, memunculkan dirinya sendiri. Itu kita dari dirinya juga. Menstabilkan identitas itu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini stabil. Stabilkan dulu, jangan langsung menyalahkan. Kamu Bapak Ibu juga buat salah. Semua orang bisa berbuat salah gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bergantung dengan masalahnya. Validasi kebutuhan. Kebutuhannya masuk. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, bisa saja kamu sekarang marah-marah. Bisa jadi kan kamu bisa memukul. Untung kamu nggak memukul gitu. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok nanti? Nanti lebih kuat ada videonya apa? Ini yang menanyakan keyakinan kelas itu. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Apakah kita yakin? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa?
Penerapan segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas. Ini pentingnya membuat keyakinan kelas. Tujuan adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sulit tapi ada rumusnya. Sulit tapi ada caranya. Tekniknya tadi segitiga restitusi, keyakinan kelas, 5 kontrol sebagai seorang guru. Oke, ini saya videonya ini. Nanti setelah ini tanya jawab yang mau ditanyakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Risau berbatang. Naren! Aduh, Naren. Sini kamu! Naren. Berapa risau ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Boleh saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? cocok peran guru. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tapi perannya merasa bersalah. Aduh, Naren Bu. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren boleh. Naren! Apa Bu? Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren boleh. Tadi bahasanya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang paling baik. Video. Boleh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, jadi tujuan kita tidak mudah tapi nyata. Tujuannya jelas. Karena ada sudah kita miliki strateginya gitu. Oke, sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang didapatkan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Ya, enggak dulu. Tanya kasus saya yang Excel itu Pak, berarti Oh, ya. penerapan yang saya lakukan itu menempatkan Excel di kelas 4 untuk sementara waktu itu keliru apa gimana? Oke. Karena orang tuanya Gangguannya bagaimana? Minta tidak setuju. Kalau nggak naik gitu, harusnya dinaikkan. Ya. Permasalahan ini bukan di kelas ini saja, di sekolah ini saja, Bapak Ibu. Saya punya rekan ini di sekolah-sekolah lain ada yang keterlambatan untuk bisa membaca. Ada istilahnya apa itu? Ada istilahnya. Nah, dalam teori ini filosofis dia ajar Dewantara ya, saya pakai. Setiap anak itu cara belajarnya tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat.
Saya baru bisa merasakan itu setelah saya ngajar di kelas 4. Ini memang betul. Kita disarankan tidak apa-apa anak itu belajar dengan lambat, yang cepat silakan cepat, yang lambat lambat, jangan disalahkan. Karena setiap anak itu beda. Ada yang dia karena lambat, karena dia masih mau menikmati di situ, gitu. Pengalaman-pengalaman, gitu. Ada yang memang cepat karena didikan keluarganya, gitu. Ada yang lambat karena di problem keluarganya itu banyak masalah, gitu. Tadi ya silakan, kalau nanti sanksi boleh. Nah, ini kan kita terlanjur membuat sanksi, tapi jangan terlalu larut dengan keterlanjuran itu. Kita di sini kan bareng-bareng. Gimana kalau tindakannya sudah sebagai bank hukum, terus teman. Setelah itu kita harus ada yang berperan sebagai manajer. Jangan kasihan kalau Excel ini trauma harus di situ. Sebenarnya anak ini bisa. Saya coba itu bisa baca, punya dasar, tapi dia belum lancar saja. Gitu. Saya pengalaman saya di SMP itu ada 3 anak, Erik namanya, Arnold, satunya siapa itu. Karena satu ini nggak pernah menghadap saya, nggak pernah mau belajar, saya lupa. Ini nggak bisa baca. Sebentar lagi ANBK. Kebetulan saya proktor di situ. Ini gimana nggak bisa baca? Tetapi dia bisa jawab dengan soal kalau nggak bisa baca. Setiap saya samperin anak itu, kamu nak kalau istirahat, jangan istirahat. Kamu mau baca nggak? Mau Pak. Menghadap Bapak. Setiap istirahat dia beli bawa menghadap betul. Terus saya cari di Google itu cara belajar baca yang efektif. Pertama kata-kata dulu, terus setelah itu ada paragraf dulu. Nah, anak itu suruh baca itu terus. Kamu jangan belajar yang lain sementara dalam 1 bulan ini kamu belajar itu. Dia belajar di situ. Dan akhirnya alhamdulillah dia bisa. Di kalimat itu kan pasti banyak huruf kan, bermacam-macam huruf. Kalau dia sudah bisa baca dan lancar di dalam kalimat itu, saya rasa kalimat berikutnya mau baca apapun itu bisa. Gitu. Kenapa? Gak hafalan. Tapi dengan dia mengingat, pasti menghafal. Kalau sudah hafal, dia ketemu dengan huruf apa, dia kan sudah punya dasar tadi itu. Terus ditambah banyak belajar terus itu. Seperti itu. Jadi Excel ini jangan sampai kita ini juga merasa bersalah. Kita harus tangani bersama. Harus ada yang nantinya berperan sebagai manajer. Dan kita harus kolaborasi dengan wali siswanya, orang tua. Itu seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada tambahan Pak. Ya, silakan Pak. Sebetulnya saya kemarin sudah bilang kepada ibu-ibu, lebih baik anak itu dinaikkan. Kenapa? Biar tidak ada kecemburuan dalam keluarga. Maksudnya itu mempunyai adik, katanya akan masuk ke sini. Karena Excel tidak naik, jadi katanya daftar di akun 1. Itu akibat gara-gara Excel tidak dinaikkan. Apalagi orang tuanya sudah hadir di sini, sudah berbincang-bincang. Iya. Maaf, bukan tidak dinaikkan. Iya. Dinaikkan hanya dengan syarat. Sudah perjanjian dengan orang tuanya juga. Dititipkan dulu di kelas 4, kalau sudah bisa dengan ketentuan belajar di rumah sama orang tuanya, kalau sudah bisa baca baru akan diletakkan di kelas 5. Orang tuanya setuju. Ya, Nah, itu. dan sanggup untuk mengajari kitanya gitu. Oh, iya. Tapi sudah kenyataannya. Ya, karena sudah terlanjur, ya nggak apa-apa, nggak usah menyalahkan. Ya. Kita belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi pengalaman ini kita bisa pakai untuk
begitu. Itu seperti itu jawaban dari saya. Ada lagi? Sebenarnya saya itu banyak belajar dari ini. Sebentar lagi saya juga punya anak. Dan sudah punya anak bisa diterapkan seperti itu. Silakan kita tanya lagi. Excel. Ya, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Saya rasa budaya positif ini kita bisa bersama-sama kita terapkan, bisa terwujud di SDN Negeri Setur 2 ini. Mungkin lain kali kita akan terus belajar bersama. Kalau hanya saya mendapatkan ilmu, nggak bisa kalau saya bergerak sendiri. Kita harus bersama-sama. Kolaborasi itu penting mewujudkan. Saya rasa kurikulum ini sangat relevan menurut saya. Saya mengalami KSP di bangku sekolah ya, K13 ya. Dan kurikulum ini menurut saya merubah wajah pendidikan kita sekarang. Jadi tantangan kita itu sebenarnya bukan mencerdaskan dunia AI sudah hebat-hebat. Kita belajar dengan robot. Yang kita ini pendidikan dari lebih kuat dalam karakter. Kalau K13 itu memang karakternya ada banyak sudah. Tapi hanya materi bukunya tebel hanya materi. Tapi praktiknya 20%. Sedangkan nggak bisa itu hanya teori saja lupa. Ini lebih, makanya ada proyek gitu ya, proyek P5 gitu. Jadi berpusat pada anak, sudah pembelajaran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang itu dari saya, kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indah ada yang mau disampaikan?